Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang soal pengenalan analitik. Sebelum kita ke soalnya, yuk kita lihat dulu tips dan trik cara mengerjakan soal analitik. Yang pertama adalah cermati dan pahami soal cerita, karena untuk pengenalan analitik ini bentuknya adalah soal cerita yang lumayan panjang. Kemudian yang kedua, fokus, konsentrasi, dan teliti saat mengerjakan. Karena nanti biasanya dia itu kalau kita nggak paham akan kita bingung karena kayak berbelit-belit gitu. Kemudian yang ketiga, tulislah petunjuk dengan bentuk yang lebih singkat seperti tabel, ilustrasi gambar, atau dengan tanda-tanda lainnya. Dan yang keempat adalah perbanyak latihan soal. Nah, ini penting banget nih. Karena kalau kita udah sering mengerjakannya tuh ya kayak pepatah, ala bisa karena biasa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Soal 1, 6 orang akan duduk pada kursi yang disusun dalam satu baris. Alia tidak mau bersebelahan dengan Bulkis atau Caca. Dahlia ingin dekat dengan Caca. Alia ingin dekat dengan Emma, dan Emma ingin dekat dengan Dahlia. Bulkis tidak ingin didahului Vivi. Jika Caca ingin berada di urutan terakhir, maka orang yang duduk bersebelahan dengan Alia adalah A. Bulkis dan Caca, B. Dahlia dan Caca, C. Emma dan Dahlia, D. Vivi dan Emma, E. Vivi dan Bulkis. Oke, pertama kali kita fokus pada urutan duduknya. Di sini kan ada perintah jika Caca ingin berada di urutan terakhir. Berarti ini adalah kursi yang satu baris. Ini kan ada 6 orang, berarti Caca di barisan paling terakhir ya teman-teman ya. Nah, kita gambar dulu. Pas 6 ya teman-teman ya, dan Caca kita pakai huruf C di barisan terakhir. Nah, kemudian kita lihat lagi di soal yang ada berhubungan dengan Caca. Nah, ini dia ada Dahlia ingin dekat dengan Caca. Nah, berarti Dahlia posisinya tepat di depannya Caca ya teman-teman ya. Kemudian lanjut, kita cari lagi yang berhubungan dengan Dahlia. Kemudian kita lihat, nah di sini ada Emma ingin dekat dengan Dahlia. Kemudian kita masukkan Emma di depannya Dahlia. Nah, kita lanjut, kita lihat lagi yang berdekatan dengan Emma. Nah, di sini ada Alea ingin dekat dengan Emma. Berarti Alea kita masukkan di depannya Emma. Nah, kita lihat pernyataan yang selanjutnya. Di sini Alea tidak mau bersebelahan dengan Bulkis atau Caca. Berarti di sini kan tinggal 2 kursi yang belum terisi. Caca kan sudah ada di urutan terakhir, berarti yang tidak boleh di sebelahnya Alia itu Bulkis. Berarti Bulkis ada di kursi paling depan. Hal ini didukung dengan Bulkis tidak ingin didahului oleh Vivi. Oke, kita tulis teman-teman. Bulkis paling depan, kemudian selanjutnya Vivi. Maka orang yang duduk bersebelahan dengan Alea adalah Vivi dan Emma. Ada di option D. Soal 2, kejujuran Sinta tidak sebaik Dani. Terkadang Mita kurang jujur tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada Randi. Bella lebih suka berbohong daripada Hamdan. Dani cukup jujur tapi secara umum Mita lebih jujur daripada Dani. Dan Imam sama jujurnya dengan Kasih. Dani lebih jujur daripada Hamdan dan Kasih. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? A. Kasih, B. Dani, C. Hamdan, D. Mita, E. Imam. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita mulai dari pernyataan yang pertama, yaitu kejujuran Sinta tidak sebaik Dani. Nah, di sini kita fokus pada pertanyaan yaitu siapa yang paling jujur. Untuk mempermudahnya kita bikinkan anak panah ke atas, jadi di urutan paling atas itu adalah yang paling jujur. Jadi dari pernyataan yang pertama berarti Dani di atas dan Sinta di bawahnya. Nah, selanjutnya kita cari lagi pernyataan yang ada Dani supaya nyambung gitu. Oke, kita lihat di sini ada Dani cukup jujur, tapi secara umum Mita lebih jujur daripada Dani. Berarti Mita posisinya di atas Dani.
Nah, selanjutnya kita cari lagi yang ada Daninya. Jadi biar nyambung kayak gitu. Di sini ada Dani lebih jujur daripada Hamdan dan Kasih. Berarti letaknya Hamdan dan Kasih ini dia di bawahnya Dani. Kita taruh di samping aja, sembarang aja. Pokoknya intinya di bawah Dani dan Kasih, karena di sini yang ditanyakan adalah yang paling jujur, bukan urutannya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut, kita fokus kembali ke Mita aja ya teman-teman, karena di sini posisinya Mita masih yang paling jujur. Ya, kita lihat terkadang Mita kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada Randi. Jadi letaknya Randi di bawah Mita. Di pernyataan ini juga Bella lebih suka berbohong daripada Hamdan, berarti Bella letaknya di bawahnya Hamdan. Dan di sini ada Imam sama jujurnya dengan Kasih. Jadi kesimpulannya di sini yang paling jujur adalah Mita. Ada di option D, langsung kita bulatin aja. Soal 3, sebuah keluarga mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berkeluarga. Ardi berkeluarga sesudah Jupi, Bambang berkeluarga sebelum Juna, dan bersamaan dengan Ardi. Anak terakhir yang berkeluarga adalah A. Bambang, B. Juna, C. Jupi, D. Ardi dan Bambang. Oke, di sini terdapat 4 orang anak yang sudah berkeluarga. Kemudian Ardi berkeluarga sesudah Jupi. Kita langsung tulis aja Jupi di atas, kemudian di bawahnya Ardi. Oke, kita lanjut. Di sini ada pernyataan Bambang berkeluarga sebelum Juna dan bersamaan dengan Ardi. Bambang kita posisikan sebelah Ardi dan Juna di bawah Bambang. Berarti di sini anak yang terakhir berkeluarga adalah Juna. Ada di option B. Soal 4, 6 pelajar diberi kesempatan mempresentasikan hasil penelitian mereka di hadapan Dewan Juri. Anggi dan Elena meneliti tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Bella dan Pipit meneliti bidang bahasa, sedangkan Kikan dan Musa melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jika setiap satu presentasi bidang bahasa harus diselingi oleh 2 presentasi IPA atau 1 presentasi IPS, maka kemungkinan urutan peserta yang tampil adalah A. Bella, Musa, Pipit, Anggi, Kikan, Elena. B. Musa, Bella, Elena, Kikan, Pipit, Anggi. C. Elena, Pipit, Musa, Anggi, Bella, Kikan. D. Musa, Kikan, Bella, Anggi, Pipit, Elena. E. Kikan, Musa, Bella, Anggi, Elena, Pipit. Jadi di sini ada 6 pelajar yang akan presentasi. Ada Anggi dan Elena meneliti tentang IPS. Kemudian ada Bella dan Pipit meneliti tentang bahasa. Dan ada Kikan dan Musa meneliti di bidang IPA. Selanjutnya kita bikinkan tabel untuk memilah nama dan bidang apa yang diteliti, supaya nanti kita lebih mudah untuk cross-check-nya. Kemudian di sini ada ketentuan, 1 presentasi bahasa harus diselingi 2 presentasi IPA atau 1 presentasi IPS. Nah, kita tulis lagi ketentuannya, berarti bahasa IPA, kemudian yang kedua adalah bahasa IPS. Oke, kita langsung ke option jawaban. Untuk option A, Bella di bidang bahasa, Musa IPA, kemudian Pipit bahasa. Jadi di sini kan harusnya bahasa harus diselingi 2 presentasi IPA. Berarti ini kita coret. Lanjut ke option B, Musa IPA, Bella bahasa, kemudian Elena IPS, dan Kikan IPA. Langsung kita coret aja karena ini juga tidak sesuai dengan ketentuan. Option C, Elena di bidang IPS, kemudian Pipit bidang bahasa, Musa di bidang IPA, kemudian Anggi di bidang IPS. Nah, ini juga tidak sesuai dengan ketentuan karena habis bahasa itu IPA harusnya 2 kali. Kita lanjut option D, Musa di bidang IPA, kemudian Kikan di bidang IPA, Bella di bidang bahasa, dan Anggi di bidang IPS, Pipit di bidang bahasa, dan Elena di bidang IPS.
Nah, kalau kita lihat urutan presentasi di option D ini yang paling tepat sekali karena sesuai dengan ketentuan, jadi kita lingkari saja. Kita lihat lagi di option E ini untuk cross check aja. Kikan di bidang IPA, kemudian Musa bidang IPA, Bella bidang bahasa, Anggi bidang IPS, kemudian Elena bidang IPS. Nah, yang tidak sesuai itu adalah Elena karena kalau bidang bahasa itu harus hanya satu diselingi bidang IPS, jadi kita coret saja. Soal 5, dalam suatu perayaan hari kemerdekaan, panitia mengharuskan siswa mengikuti perlombaan dengan ketentuan sebagai berikut. Perlombaan yang dapat dipilih adalah balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, menggambar, menyanyi, dan baca puisi. Menggambar dan menyanyi wajib diikuti oleh setiap siswa. Siswa yang ikut panjat pinang hanya boleh ikut 3 pertandingan. Siswa boleh mengikuti lomba balap karung atau makan kerupuk tetapi tidak keduanya. Baca puisi dan balap karung tidak boleh diambil oleh siswa yang sama. Jika dalam perayaan tersebut seorang siswa ingin mengikuti 4 lomba, lomba apa yang dapat diikuti? A. Menggambar, baca puisi, menyanyi, makan kerupuk. B. Menggambar, baca puisi, panjat pinang, makan kerupuk. C. Menggambar, menyanyi, balap karung, baca puisi. D. Menyanyi, baca puisi, panjat pinang, makan kerupuk. E. Menyanyi, makan kerupuk, balap karung, menggambar. Nah, di soal nomor 5 ini ditanyakan 4 lomba yang dapat diikuti oleh seorang siswa. Nah, kita lihat di poin kedua, pernyataannya menggambar dan menyanyi wajib diikuti oleh setiap siswa. Nah, kita langsung lihat aja di option jawabannya. Di option jawaban B ini hanya ada menggambar, tidak ada menyanyi, jadi kita coret. Kemudian di option C ada, option D tidak ada menggambar, hanya ada menyanyi, kita coret juga. Kemudian di option E lengkap ya, ada menyanyi dan menggambar. Kita lihat lagi di pernyataan, ada di poin 3, siswa yang ikut panjat pinang hanya boleh ikut 3 pertandingan. Sedangkan di soal ini adalah 4 lomba yang dapat diikuti siswa. Berarti kalau ada panjat pinangnya, di option jawabannya itu udah berarti salah. Oke, kita lihat. Panjat pinangnya ada di option B dan D yang memang kita sudah coret dari awal. Oke, kita lanjut. Siswa boleh mengikuti lomba balap karung atau makan kerupuk, tapi tidak keduanya. Kita pilih lagi ya kunci jawabannya teman-teman. Kalau ada keduanya langsung kita coret. Oke, ini di option E ada makan kerupuk dan balap karung, langsung kita coret saja. Option jawabannya sisa A dan C ya teman-teman. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Baca puisi dan balap karung tidak boleh diambil oleh siswa yang sama. Kita lihat di option A ada baca puisi tetapi tidak ada balap karung ya teman-teman. Sedangkan di option C ini ada balap karung dan baca puisi. Jadi ini salah ya teman-teman, kita coret saja. Jadi option jawaban benarnya adalah option A. Soal 6, terdapat suatu tangga yang tersusun atas beberapa anak tangga yang jaraknya sama. Berikut ini adalah posisi anak tangga pada tangga tersebut. Anak tangga A terletak persis di atas anak tangga D. Anak tangga C terletak persis di atas anak tangga E. Anak tangga F terletak 4 anak tangga di bawah anak tangga D. Anak tangga C terletak 2 anak tangga di atas anak tangga F. Anak tangga G dan B terpisah 2 anak tangga. Anak tangga G terletak 1 anak tangga di atas anak tangga A. Di bawah ini manakah pernyataan yang tidak mungkin benar? A. B terletak tepat di bawah G dan tepat di atas F. B. G merupakan anak tangga paling atas. C. C terpisah 1 anak tangga dari D. D. F merupakan anak tangga paling bawah. E. D terletak 4 anak tangga di atas F. Jadi soal 6 ini kita fokus langsung ke pernyataan yang pertama, anak tangga A persis di atas anak tangga D. Langsung kita gambar saja tangganya di sebelah untuk memudahkan. Tangga D, kemudian di atasnya tangga A. Selanjutnya kita lihat lagi pernyataan yang ada anak tangga A. Di pernyataan ini anak tangga G terletak 1 anak tangga di atas anak tangga A. Berarti kita gambar anak tangga G di atas anak tangga A. Selanjutnya kita lihat lagi, di sini udah nggak ada yang berhubungan dengan anak tangga A, jadi kita lihat yang berhubungan dengan anak tangga D. Nah, di sini anak tangga F terletak 4 anak tangga di bawah anak tangga D. Jadi kita langsung gambar saja 4 anak tangga di bawah anak tangga D. 2, 3, 4. Kita masukin F di anak tangga keempatnya.
Selanjutnya kita cari yang berhubungan dengan anak tangga F, karena di sini yang berhubungan dengan anak tangga D sudah tidak ada. Anak tangga C terletak dua anak tangga di atas anak tangga F, berarti 1, 2. Di sini kita masukkan C. Pernyataan selanjutnya, anak tangga C terletak persis di atas anak tangga E. Langsung kita masukkan saja E di bawah C. Pernyataan yang terakhir, anak tangga G dan B terpisah dua anak tangga. Berarti pas ya kita masukkan di anak tangga yang kosong. Yang artinya G dan B dipisahkan dua anak tangga, yaitu anak tangga A dan D. Oke, kita sekarang ke pertanyaan. Manakah pernyataan yang tidak mungkin benar ya teman-teman ya? Kita ke opsi jawaban A. B terletak tepat di bawah G dan tepat di atas F. Kita lihat di anak tangga yang udah kita labelin. Di sini anak tangga B terletaknya di bawah anak tangga D, bukan di bawah anak tangga G ya teman-teman ya. Berarti ini pernyataannya salah. Option A kita kunci, tapi kita cross check lagi untuk option B-nya. G merupakan anak tangga paling atas, itu benar. Kemudian C terpisah satu anak tangga dari D, itu juga benar. C dan D dipisahkan satu anak tangga, yaitu B. Option D, F merupakan anak tangga paling bawah, ya betul, F merupakan anak tangga paling bawah. Kemudian D terletak 4 anak tangga di atas F. Oke, kita hitung, F 1, 2, 3, 4, ya betul. D terletak 4 anak tangga di atas F. Soal 7, jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak di tengah-tengah kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang paling jauh jaraknya dari A adalah A kampus B, B kampus C, C kampus D, D kampus E kampus B dan E. Kita baca pernyataan soalnya, kampus A dan B 2 kali jarak kampus C dan D. Kita tulis di bawah. Kemudian kampus E terletak di tengah-tengah kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Selanjutnya kita buatkan garis untuk posisinya. Di sini kita masukkan dulu C dan D. Kemudian di tengah-tengahnya ada E. Selanjutnya kita lihat pernyataan C ke A sama dengan D ke B, yaitu setengah A ke E. Berarti kita masukkan dulu A di sebelahnya C dan B di sebelahnya D. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pernyataan yang pertama, A ke B sama dengan 2 kali C ke D, ini sesuai ya dengan posisi yang ada di gambar. Kemudian C ke A juga sesuai, yaitu setengah A ke E. Begitu juga dengan D dan B sama jaraknya dengan A dan C. Jadi, yang paling jauh dari A adalah kampus B. Sebenarnya dengan melihat pernyataan yang pertama ini juga kita udah bisa menyimpulkan, tapi harus kita pilah dan teliti juga karena takutnya ini menjebak. Oke, selesai ya teman-teman. Jadi kita langsung buletin aja option A. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like ya teman-teman.